Pemirsa, memasuki hari ketiga libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus kendaraan yang melintasi ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat pada Sabtu pagi. Masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan libur panjang ini untuk pulang kampung dan berpergian ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan sekitarnya. Kepadatan kendaraan menuju Bandung seperti terpantau di kilometer 82 ruas tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol sejak pagi hari dengan didominasi mobil-mobil pribadi bernomor polisi, letter B, dan bus angkutan penumpang. Tampaknya masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan hari ketiga libur panjang Nataru dan akhir pekan untuk pulang kampung dan berpergian ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Banyaknya kendaraan truk besar yang berjalan lambat membuat laju kendaraan bertambah padat. Kendati demikian belum terjadi kemacetan. Kepadatan kendaraan diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu. Pasalnya hari Minggu masih hari libur akhir pekan atau hari terakhir libur panjang Natal. Pemirsa, lalu lintas di gerbang tol Cikatama ramai lancar. Lebih dari 7.600 kendaraan melintas di ruas meninggalkan kawasan Jabodetabek. Kondisi lalu lintas terpantau lancar dan tidak terjadi ketersendatan di ruas tol Cikampek Utama. Jenis kendaraan yang melintas meninggalkan kota Jakarta dan sekitarnya didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus antar kota. Volume kendaraan hari ini menurun dibandingkan hari sebelumnya. Puncak arus mudik Nataru sudah terlewati pada 24 Desember, sementara puncak arus balik diprediksi pada 4 Januari nanti. Sementara rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas terkini di gerbang tol Cikatama sudah ada rekan Hadisti Arifa di sana. Ya Hadisti, apakah gerbang tol Cikatama masih dipadati kendaraan yang hendak keluar Jakarta? Selamat siang Sabrina dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di ruas Jalan Tol Cikampek Utama pada siang hari ini terpantau ramai lancar baik dari arah Jabodetabek maupun juga dari arah sebaliknya. Nah, dari pantauan kami sejak tadi pagi hingga siang hari ini untuk kendaraan yang melintas di ruas Tol Cikampek Utama melewati gerbang Tol Cikatama tidak seramai atau lebih landai dari hari sebelumnya. Namun jika kita bandingkan dengan hari-hari biasa atau hari normal, volume kendaraan yang melintas pada hari ini masih tergolong tinggi karena berdasarkan dari data Jasa Marga, kalau hari biasa atau hari normal kendaraan yang melintas rata-rata per hari berkisar di 5.000 kendaraan. Namun untuk hari ini kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama keluar dari Jakarta dan sekitarnya ini mencapai 12.000 kendaraan hingga siang ini. Namun ini juga lebih landai atau lebih rendah jika kita bandingkan dari hari sebelumnya pada waktu yang bersama. Karena kalau hari sebelumnya ini mencapai di 17.800 kendaraan. Dan kalau puncak dari arus mudik di momen Nataru ini sudah terlewati pada 24 Desember kemarin, sehingga di H+2 Natal untuk volume kendaraan tidak begitu ramai. Kalau kita lihat di sini, juru kamera saya Yudi Richard sudah menunjukkan kepada Anda tadi situasi seperti apa di gerbang tol Cikatama. Kendaraan yang antri ini memasuki lewat gerbang tol Cikatama tidak begitu ramai, tidak terjadi antrean yang mengular sehingga kendaraan yang melintas pun ini dapat terlihat menggunakan kecepatan batas maksimal mereka. Dan kalau kita perhatikan juga untuk kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Begitupun kalau dilihat dari nomor polisi kendaraan, mayoritas ini berasal dari kendaraan dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya, baik itu yang keluar dari arah Jabodetabek maupun juga yang kembali masuk ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Terkait arus balik di momen Nataru diprediksi akan terjadi pada 4 Januari nanti,
sehingga tentu ini bisa dipertimbangkan bagi Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan agar terhindar dari kepadatan ataupun juga kemacetan lalu lintas. Kalau untuk hingga saat ini kendaraan yang sudah kembali ke Jakarta ini angkanya mencapai di 5.000 kendaraan, dan ini juga lebih rendah jika kita bandingkan dari hari kemarin yang mencapai 7.000 kendaraan yang sudah kembali memasuki kota Jakarta dan juga sekitarnya. Nah, kemudian juga terkait rekayasa lalu lintas, pihak Jasa Marga ini bekerjasama dengan Korlantas untuk menerapkan one way ataupun kontraflow, namun ini sifatnya situasional melihat volume kendaraan ataupun juga kemacetan yang terjadi. Dan kalau hari ini saya pantau sejak pagi hingga siang ini belum diterapkan rekayasa lalu lintas, karena kalau melihat juga lalu lintas di Cikampek Utama ini tidak terjadi kemacetan. Kendaraan yang lewat ini dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal karena kondisinya tidak begitu padat, tidak begitu macet, hanya ramai lancar. Itu pun juga keramaian ini bisa dilihat terjadi pada waktu-waktu tertentu seperti siang hari ini, karena bertepatan juga dengan jam-jam istirahat atau pada waktu-waktu yang menjadi favorit bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan. Demikian, Sabrina. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil penyanyi Aura Kasih terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengusut aliran uang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK menegaskan penyidik tidak akan berhenti dan akan menelusuri dugaan korupsi tersebut. Budi juga menyebut akan mengecek informasi aliran uang dalam kasus dugaan korupsi dari ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke banyak pihak, termasuk informasi aliran uang ke selebritas Aura Kasih. Dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut. Pemirsa, netizen kini dihebohkan lagi dengan kabar seorang model bernama Ayu Aulia mengunggah di akun media sosial pribadinya diduga terlibat sebagai bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Lewat unggahan akun media sosial pribadinya, Ayu Aulia membagikan potret dirinya mengenakan seragam resmi berupa batik dengan caption tulisan pelantikan. Dan Ayu Aulia terlihat berdiri bersama sejumlah orang menjalani prosesi upacara. Hingga saat ini belum ada informasi resmi jika memang benar Ayu Aulia masuk di jajaran tim di Kementerian Pertahanan. Namun Ayu Aulia sendiri mengaku ia tidak tahu mengapa masuk menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan dan tidak dibayar sepeser pun. Jadi ketika pemilihan itu aku juga nggak tahu kenapa aku bisa yang dipilih dan terpilih. Pasti ada pertimbangan dari Pak Bidang Ketua, dari bapak-bapak yang lain, dan aku juga terima kasih sama Bang Sunan sudah menyematkan nama saya di dalam Abdi Bela Negara, karena periode 2025-2030. Karena ini tugas yang mulia menurut saya ya, dan saya tidak digaji sepeser pun. Kalau kalian berpikir saya bagaimana, saya akan buktikan dengan kerja keras saya. Sementara itu, Karo Infoha Sekjen Kemhan Brigjen Ricardo Sirait membantah kabar tersebut. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak dilantik, tidak diangkat, dan tidak memiliki penugasan apapun sebagai tim kreatif Kemhan, baik secara struktural maupun non-struktural.
struktural. Kementerian Pertahanan menegaskan kembali tidak terlibat dan tidak ada andil dengan proses pelantikan yang diduga membawa nama Ayu Aulia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo siap memaafkan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu kecuali 3 nama. Meski memaafkan, namun Jokowi tegaskan proses hukum tetap akan berlanjut. Di tengah kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan 7 tersangka lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut akan memaafkan para tersangka kecuali 3 nama. Meski memaafkan, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum tetap akan berlanjut. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Sementara ketika ditanya terkait 3 nama yang akan ia maafkan, Jokowi enggan mengungkapkan. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan yang dikecualikan untuk dimaafkan ini tadi? Kita siapa pada yang ketiga itu tadi? Meskipun Ya nanti. Sebelumnya pada 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster ini dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka ajukan Lembaga Independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. 2 institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut.